Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaya Fitri Ramadhani dari Prodi D4 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menerangkan nama-nama alat pelayanan kebidanan yang berkaitan dengan hidrodinamika. Yang pertama, sigmomanometer atau dikenal juga dengan nama tensimeter. Alat ini digunakan untuk memantau tekanan darah. Tensimeter ini terdiri dari manometer air reksa, pressure cuff, dan stetoskop. Ada dua jenis dari tensimeter ini. Yang pertama, model lengan atas, dan yang kedua, model pergelangan tangan. Model lengan atas memiliki mansat yang diletakkan di lengan atas yang dihubungkan ke monitor yang berada di permukaan yang bersandar di permukaan dekat lengan. Yang kedua, model pergelangan tangan memiliki bentuk yang lebih kecil dan seluruh unit membungkus pergelangan tangan. Prinsip kerja dari tensimeter ini yaitu alat pengukur tekanan yang memiliki tinggi kolom yang berisi liquid statik untuk menentukan tekanan. Mansat dipasang mengelilingi pergelangan, kemudian ditekan secara perlahan dengan tekanan di atas tekanan arteri lengan. Kemudian secara perlahan tekanannya diturunkan. Pembacaan tinggi merkuri dalam kolom menentukan tekanan sistolik dan diastolik darah. Hasil dari tekanan darah tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, optimal di bawah 120/80 mmHg atau milimeter merkuri hidrogirum. Yang kedua, normal 120/80 mmHg. Yang ketiga, hipertensi 140/90 mmHg sampai 159/99 mmHg. Yang kedua, tonometri, yaitu suatu alat tes diagnosis yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam mata atau biasa disebut tekanan intraokuler. Pengukuran ini digunakan untuk mendeteksi penyakit glaukoma, yaitu suatu penyakit yang dapat mengakibatkan kebutaan dengan merusak saraf bagian belakang mata. Tonometri memiliki beberapa macam. Yang pertama, Goldmann tonometri. Yang kedua, tonometri non-kontak. Yang ketiga, tonometri elektronik. Dan yang keempat, Switch tonometri. Prinsip kerja dari tonometri ini yaitu mengukur besarnya beban dengan meratakan apek kornea. Makin besar tekanan intraokuler, maka makin besar pula beban yang dibutuhkan. Persiapan dalam melakukan pemeriksaan tonometri ini yaitu pertama, dokter akan menyuruh pasien untuk membuka lensa kontak yang sedang digunakan pasien. Karena zat pewarna yang digunakan dalam pemeriksaan dapat menodai lensa kontak secara permanen. Selanjutnya, dokter akan memberikan obat bius kepada mata pasien agar pasien tidak merasakan nyeri pada saat melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tonometri ini yaitu dapat dilihat dalam satuan milimeter atau mmHg. Tekanan mata normal berkisar 12 sampai 23 mmHg. Berikut adalah contoh pemeriksaan dari tonometri. Ketiga, sistometri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam kandung kemih. Alat ini memiliki pipa kapiler yang mengandung
skala dengan sentimeter air. Pipa kapiler ini dihubungkan dengan jarum melalui pipa karet. Prosedur melakukan sistometri ini, yang pertama, pasien diminta berbaring di meja pemeriksaan. Kemudian, dokter akan membersihkan kulit di area saluran kencing dan memberikan obat bius lokal. Selanjutnya, dokter akan memasukkan pipa kecil yang bernama kateter ke dalam saluran kencing hingga ke kandung kemih. Kateter ini berfungsi untuk mengukur jumlah urin yang terdapat di dalam kandung kemih. Kemudian, dokter akan memasukkan kateter yang kedua ke dalam rektum dengan elektroda di sekitarnya. Selanjutnya, dokter akan memasukkan ke dalam kandung kemih berupa larutan salin dan air. Setelah itu, dokter akan menanyakan kepada pasien apakah pasien merasa nyeri, ingin buang air kecil, atau merasa penuh pada kandung kemihnya. Setelah kandung kemih penuh, pasien akan diminta untuk berkemih dan dokter akan mengukur tekanan kencing pasien. Terakhir, dokter akan mengeluarkan sisa cairan dalam kandung kemih dan melepas kateter. Prosedur ini membutuhkan waktu selama 20 hingga 30 menit. Hasil dari pemeriksaan sistometri ini ada dua. Yang pertama, normal jika tidak terjadi kelainan pada kandung kemih pasien setelah melakukan pemeriksaan. Dan yang kedua, abnormal jika terjadi kelainan pada kandung kemih pasien yang disebabkan oleh perbesaran prostat, cedera pada tulang belakang, dan infeksi pada kandung kemih. Efek samping dari pemeriksaan sistometri ini yaitu pasien akan mengalami ketidaknyamanan saat buang air kecil selama beberapa hari, dan pada urin pasien akan mengalami sedikit darah. Yang keempat, hematology analyzer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa sel darah dalam sampel darah. Komponen darah terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama, darah. Darah merupakan jaringan yang berada di jaringan lain yang berkonsentrasi cair yang berada di suatu sistem tertutup yang dinamakan dengan pembuluh darah. Kedua, macam-macam jenis-jenis darah. Red blood cell atau eritrosit atau dikenal dengan nama sel darah merah. Yang kedua, white blood cell atau leukosit atau dikenal dengan nama sel darah putih. Yang ketiga, trombosit atau platelet. Metode pengukuran hematology analyzer ini, yang pertama, electrical impedance. Yang kedua, fotometri. Yang ketiga, flowsimetry. Dan yang keempat, histogram. Macam-macam alat hematology analyzer ini, yang pertama, semi-otomatis atau dilakukan dengan cara manual. Yang kedua, otomatis WBC 3 part. Yang ketiga, otomatis WBC 5 part. Kemudian, prinsip dari hematology analyzer ini yaitu sampel darah dicuci selama 200 kali, kemudian dicampuri dengan hemolyzing. Selanjutnya dihitung hemoglobin dan white blood cell-nya. Dan untuk mengukur red blood cell dan platelet, darah dicuci selama 200 kali dan semua data akan dikumpul dan diolah. Berikut contoh alat hematology analyzer. Dan yang kelima, untuk mengukur tekanan di dalam tengkorak, dinamakan dengan nama drainage ventricular external, merupakan suatu sistem steril tertutup yang memungkinkan drainase cairan cerebrospinal melalui kateter ke kantong penampung. Kateter intraventrikuler terdiri dari kateter intraventrikuler dan saluran pengumpulan cairan. Saluran pengumpulan cairan disebut
juga sebagai suatu sistem yang tertutup, kedap udara dengan wadah tetes dan wadah yang tidak dapat dilipat. Untuk mengukur tekanan CSP atau intracranial pressure dilakukan lumbal fungsi dan tekanan diukur dengan sentimeter air. Bila tekanan lebih dari 20 cm air, maka disebut sebagai tekanan CSP meningkat. Hal ini didapati pada otak terinfeksi, pendarahan otak, edema otak, dan tumor otak. Bila tekanan CSP meningkat, saluran tersumbat dan absorpsinya terganggu, maka tekanan intrakranial akan meningkat. CSP akan meningkat pada bayi terjadi pembesaran kepala atau disebut juga dengan hidrosepalus. Itulah tadi nama-nama alat pelayanan kebidanan yang berkaitan dengan hidrodinamika. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.